Hari ini saya hadir sebagai apologet Islam bukan untuk menyerang kalian, bukan, sama sekali tidak. Tapi yang pertama adalah untuk menghalau gerakan kristenisasi, pemurtadan dan seterusnya. Yang kedua, membantah argumentasi para penghujat penista Islam di dunia. Zuma lalu. Iya. Akhir di Jakarta ini kah? Iya, baru nyampe di Cilengsi nih, baru nyampe di Cilengsi. Ada kabar kalau paman kita Om JK minta saya menghadap. Benarkah itu? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, dan insya Allah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insya Allah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini ya, sambil menunggu masa untuk sholat Jumat, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Uti Rifa ya, beliau menyampaikan dari segala sesuatu apa yang menjadi girohnya tentang agama ini, karena memang ketika agama kita dihina, agama kita dilecehkan, nabi kita dinista, Allah kita dinista, sesembahan kita dinista, lalu kita diam saja, lebih baik kita mati bekalang tanah daripada berputih mata ya, lebih baik putih tulang daripada berputih mata, kan gitu ya. Jadi kalau itu artinya pura-pura melihat tapi tidak melihat ya, berpura-pura tidak dia oleh karena ketidakpeduliannya serba berpura-pura tidak tahu padahal jelas nampak oleh matanya, kan begitu. Jadi apa yang disampaikan Uti Rifa ini bagi saya itulah menjadi prinsip yang utama sebagai umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Semuanya saya kumpulkan bukti-buktinya, saya bubarkan api. Woi, garang banget ngomongnya, woi. Garang banget dia ngomongnya. Pas tadi, iya, saya jadi saksi akan melaporkan Uni Rifa karena telah menghujat sesembahan Kristen. Dia mengatakan Yesus punya batang satu, telur dua. Mana garangmu? Logika mantap. Mana garangmu? Mantap dari Hong Kong. Mana garangmu yang selama ini kau gembar-gemborkan di TikTok? Mana? Nggak ada, woi. Pucat pasti sekarang. Pucat pasti sekarang pucat. Dukung logika. Dukung logika. Kayak hilang darah di mukanya ya. Kayak hilang darah. Tadi waktu Joy, lu dukung Joy, lu donasi ke dia buat beli peninggi badan ya. Buat beli peninggi badan dan buat beli skincare biar mukanya nggak berantakan, nggak gemek kayak gitu, kayak tai sapi kurang kering. Logika cinta Indonesia. Tadi itu waktu ngomong udah pucat pasti dia ngomong, udah nggak ada darah di mukanya itu, udah loyo lesu. Iya, saya ini datang melaporkan ini. Mana? Biasa. Waduh, biasa kan. Bentar, jangan di mute biar. Bentar, Bunda Rahma. Joy, lu sama gua. Joy. Apa kau? Lu sama gua, kenapa sih kau? Aduh. Dengerin dulu. Gua ngomong, dengerin dulu. Lu ngedukung penginjak kitab suci lu? Tidak apa-apa, dia sudah minta maaf toh dengan tulus. Berarti lu kenapa sih? Beda levelnya kita dengan kalian. Beda levelnya. Iya, kenapa si Ratu Entong nggak dibebasin? Minta maaf ya diampuni. Kenapa si Ratu Entong nggak dibebasin? Kalian yang apa kejang-kejang?
Loh, Lah bukan justru kita yang toleransi. kejang-kejang. Justru kita yang toleransi. Kalau kalian kan agamanya agama biadab, Iya, mau kalau macam diberakin, kalian, mau itu kan diinjak sikap itu bibal kita. nggak masalah kan? Dia sudah minta maaf dengan tulus. Ya, kenapa kau yang kejang-kejang? Aneh. Enggak, gua nggak kejang-kejang. Nanti gua berakin tuh bibal. Nanti ini gua minta satu- maaf ya. satu keanehan, Lu maafin ya. Gitu. Bukan kita suci kalian yang kejang-kejang, kita aja gak ada masalah gitu. Dia sudah minta maaf, ya udah kan gitu. Ya, benar. Orang biadab kecuali bercampurnya harus sama orang biadab. Penghujat itu, ya penghujat yang nggak minta maaf, lain cerita. Gitu. Kok tambah kalian yang ngamuk-ngamuk, aneh. Kita nggak ngamuk, justru Aja kita nggak ada menegakkan masalah, keadilan. dia sudah minta maaf, Kita toleransi. kalian yang kejang. Ya udah, nanti gua berakin ya bibal ya. Nanti gua minta maaf, lu maafin Ya ya. coba aja kau berakin tuh. Iya, tidak iya, masalah. nanti gua berakin. Ngapain Tapi kita lu maafin ya, berakin? kayak si Tuhan logika Tuhan itu ya. Kita maha kuasa, Tuhan kita kan maha kuasa. Maha kuasa kok tergantung di kayu salib. Beda dengan kalian. Masa halah kalian bela-bela. Gimana sih kalian itu? Aduh. Cobalah dipikirin. Coba pikirin, jangan main aduh. lapor. Ayo, yang suka ngelapor kalian itu. Loh, kalian yang duluan melapor gimana sih? Lapor. Dikit-dikit lapor, kalah debat lapor. Yesus terkutuk, dibongkar terkutuknya lapor. Gimana sih? Gimana sih modal kalian? Cuma lapor. Ini dan model cuma kayak gini, minoritas biadab kayak gini. Aduh. Betah banget di Indonesia ya. Iya Joy. Lu kalau memang udah diam Apa aja. Christian? Udah. Cukur, itu cukur dulu Christian, cukur. Aneh. Cukur dulu Orang itu yang rambut punya cukur. kitab suci. Orang yang Christian, punya kitab cukur suci, dulu, kok cukur. kalian yang kejang-kejang, aneh Cukur, tapi kalian bayar ini. ya, Iya. Bayar ya. Kejang, ayo Bayar ya. Suma. Ayo Satpam Suma, ayo. Ayo kejang lagi nih Satpam Suma. Iya Joy, diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku, Burunda. Oh ya sudah, nggak usah dikejang-kejang. Makanya jangan suka-suka apa Jangan menghujat. sampai ini gitu. akun palsu loh. Palsu. Menghujat-hujat. Bang Zuma, Ini Bunda. Enggak, akun asli kok. Aku yang kufollow. Asli ya. Akun Oh asli, ya, kufollow. ayo Satpam Suma ngomong Satpam Suma. Buktikan itu kalau beliau satpam, ayo. Nanti Memang ketempelin satpam bukti kok. di situ. Buktikan, Ya tunjuk datamu, buktikan. tunjuk datamu itu Satpam, bahas pemakan babi. Pemakan babi tunjuk datanya itu. Kalau tidak ku tempeleng kau. Joy butuh kerjaan nggak? Biar ku kasih. Akhir laknatullah. Kita aja di sini berdekatan rumah kok. Tahu keadaan guru. Jangan dikik, kenapa dikik? Bukan aku ngekik, dia kabur sendiri. Jadi, Akang. Oke, Lagi tidur beneran. ini Sepertinya bukan jenglot beliau itu ini. gimana kabarnya? Jenglot itu. Ya itu sana itu jenglot. Si ini. Assalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. gambarnya. Yang tidak Waalaikumsalam. kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang setengah tiang itu jenglot, itu yang setengah tiang. Tadi lucu loh, pias banget wajahnya Apian. Lihatnya di mana sih lihatnya? Tadi di akunnya HBB pas sebelum maghrib itu kan dia di live. situ. Iya live di Dari akunnya pagi HBB. itu udah pucet kok. Itu ada nggak VT-nya di mana sih? Penasaran. Aku ada. Carikan si Raji Kang Naun. Kunaon saya. Pokoknya dia Aduh, khawatir, loyo, letih, lesu, lunglai. Bukan Bun, tahu nggak Kurang Bun? Pas darah. tadi saya, bukan Bun, pas pertama ketemu itu Bun kelihatan pucat banget dia kayak ngederek Enggak dikit. ketemu, Rasi ketemu sama dia. Bukan, lihat gitu loh Kan nggak- dia lagi live. Kelihatan banget Kan gitu enggak orang ngilang ketemu. lagi. Katanya ketemu. Ngelihatnya. Enggak ngelihatnya. Di mana sih videonya? Kalau ada yang cuman belum di mereka mungkin belum ada. di-upload. Ya, teman-teman bantu di tab layar teman-teman, tembusin dulu sampai 100 biar kuat komalnya barusan. Mungkin Akang agak keras ngomongnya ya, jadi agak kena report nih. Iya. Tadi tuh jangan sampai offset ah. Enggak, gua nafsu aja, ini aja lihatnya kok orang yang nginjal kitab sucinya malah didukung. Lida Bidin, assalamualaikum, selamat malam. Lida,
Tuh, sholat indis. Sholat indis dia. Aduh, kayak jenglot. Ya, ini Gurunda asli ini. Mungkin masih jauh dari perangkat. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Lagi tidur katanya itu tadi bilang di bawah. Oh, lagi tiduran. Naik di atas. Lagi tidur. Lagi sleepwalking. Bang Kris, apa kabar? Baik, baik Raji. Raji gimana kabarnya? Aneh mau nanya nih, mau klarifikasi akun Jangan tanya, ente. jangan tanya. Banyak- Itu hanya segelintir elit global yang tahu itu. Apaan tuh? Udah, hostnya pun tahu, Bunda Rahma tahu. Itu jangan udah. Jangan ditanya di sini katanya. Oh siap. Akian sehat, Akian. Sehat, Kirain alhamdulillah. teh kemana gitu kan, jarang nge-live teh. Ya ini Gurunda cuma akun cadangan, akun satunya. Bunda Rama ngikutin kan? Aku ngikutin yang belum follow Bang Juma. Enggak, aku tidak ikutin. Ini asli. Aku Enggak, ini enggak asli. ikutin. Jangan dulu jangan dulu kita konfirmasi dulu di grup. Ya coba tanya Iya, dulu tapi Bun. itu asli. Saya Kita ngikuti konfirmasi Bunda. dulu di Ini grup. asli. Karena dia ikuti saya tidak ikuti. Biasanya saya ikuti Gurunda. Saya follow Bang Zuma tuh yang asli-asli sih biasanya. Coba kita Ini asli. cari di grup. Enggak, terkadang banyak dari cloningan itu akunnya memang sengaja digedein gitu loh. Bener gak kan Ken? Kayak akun sahabat Juma juga kan sampai berapa itu? Enggak, kalau ini aku yakin asli. Karena udah setahun aku nggak ada follow Asli, ini akun Bang asli. Zuma. Ini udah aku follow sejak lama soalnya. Iya. Asli barusan komen kan lagi tiduran. Ada ciri khasnya kalau komen Gurunda itu. Hanya orang-orang tertentu tuh yang bisa paham bahasanya itu, maksudnya. Jadi si jenglot ini gimana kelanjutannya, Aki? Lanjutannya dia lagi beli obat buat peninggi badan. Astagfirullahaladzim. Dan skincare biar Iya, mukanya benar. nggak acak-acakan, nggak semrawut. Tiganya katanya. Bau cireng nggak pas dekat sama dia tuh? Oh iya, Mbak, betul. ini Kan jualan cireng. bau- Betul, beliau aku sudah chat di grup beliau. Bunda Rama nggak percaya udah dia. Iya kan? Dapat Ini bukan jangan-jangan Bunda Rama palsu. banyak Iya, yang jangan-jangan Bunda Rama banyak palsu yang loh. banyak yang cloning. Iya, masih teleponan balik lagi sibuk. Ya udah Akian ya, saya izin turun ya, mau jalan-jalan lagi. Siap. Pun Ya, semuanya Ya sehat Bang. selalu, semoga Waalaikumsalam. dimurahkan rezeki. Amin. Uniri Pak, apa kabar Uni? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uni nih, Pak, Izin pamit nanti lagi. tolong ya beliin Assalamualaikum. obat peninggi badan Uni ya. Siapa? Jadi Ini buat si begini. muka yang berantakan berserakan ini nih. Iya, jadi begini. Ya. Jadi yang saya khawatirkan itu adalah ada niat terselubung dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk membuat kerusuhan ya, membuat kerusuhan artinya mengadu domba nih ormas dan ormas. Karena bisa jadi kecemburuan kepada ormas atau kepada organisasi APII yang alhamdulillah bersinergi dengan EPI. Yang saya khawatirkan itu ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengadu domba. Nah itu saya perhatikan ini ya. Pertama, coba ya bayangkan ya, 6 tahun kita berdiskusi tidak ada polemik seperti ini. Tiba-tiba dengan munculnya salah satu pengacara yang tidak tahu dari mana, tidak terkenal ya, tiba-tiba hadir, justru malah yang paling masif itu penistaan terhadap agama Islam. Bahkan yang lucunya lagi, penginjak Bible itu dibela dan di backup, bahkan dijadikan saksi untuk
konon katanya kasus tentang saya, yang mana ndak ada kaitan dengan dia gitu. Nah, jadi ini ada sesuatu yang harus kita waspadai. Yang kita waspadai itu apa? Ada upaya untuk menyerang API satu. Yang kedua, ada upaya untuk menghentikan perdebatan karena sudah malu. Pendeta, para pendebat mereka tuh babak belur dan blunder. Maka diutuslah para penghujat-penghujat. Ini saya panjang ini ke depan kalau saya pikirin ini. Kenapa? Kalau kita lihat, coba perhatikan berapa tahun lamanya Bang Zuma dan saya itu aktif di dunia debat. Bahkan kita dengan para pendebatnya sendiri itu, mereka juga sadar si Rudy Yohanes itu aktif juga, Martinale, Luga Tambunan, bahkan yang perempuan-perempuannya yang udah meninggoy Uti Watimena. Tiba-tiba muncul salah satu pengacara dengan kemudian viral anak Batak, kemudian viral Agatha, viral. Saya khawatir ini satu komplotan gitu loh. Itu yang saya khawatirkan gitu. Si Bom Bom sepertinya sudah membaca gerak-gerik ini, langsunglah dia, tolonglah Ilahi hapus kata Allah dalam Bible, kita pengen damai-damai. Jadi saya sepertinya mulai membaca gitu. Ini ada udang di balik bakwan ini yang harus kita gali nih. Tapi ya kembali lagi ya, berhubung saya ini memang cerdasnya itu melampaui alam barzah, jadi kadang-kadang agak susah gitu mau menipu kita, memanipulasi kita tuh susah gitu. Kenapa? Ya orang-orang yang diurapi Roh Kudus seperti saya, Bang Zuma gitu kan, itu susah gitu mau kalian main-mainin gitu. Kami lo baca Al-Quran, Roh Kudus itu Al-Quran lo by the way. Ayo teman-teman di bawah kasih komentar semangat Uni, ayo teman-teman. Enggak, kalau saya gini ya Kang, jadi begini, ini saya pernah tadi sudah ngobrol sama Jul. Uni, kata si Jul, gimana kalau kau ditangkap, kalau kau masuk penjara? Saya bilang begini, Ustadz Wafi yang ngajarin saya, penjara lebih baik daripada saya berhenti menghantam mulut penghujat, menampar muka mereka, mengatakan yang salah itu benar. Dalam mata hukum tuh tidak ada baik buruk, tapi benar atau salah. Saya lebih baik nongkrong di penjara berdua sama Ratu Entok ketimbang saya harus mundur membetulkan bahwa Tuhan manusia adalah Tuhan secara esensi. Karena saya ini seorang akademisi, saya diajarkan di kampus saya how to teach. Saya diperintahkan di Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan anak bangsa. Saya punya hak tanya jawab. Saya warga negara Indonesia yang diakui kenegaraannya. Saya bayar pajak. Kenapa saya harus berhenti? Ketika di abad ke-6 sampai ke-7 sudah ada patriark gereja yang mengatakan ajaran Islam adalah sekte sesat dari kalangan Kristen. Nabi Muhammad dikatakan begini begitu. Terus saya harus diam gitu ketika ceroco anak Martin Luther yang ngaku anak Tuhan berbicara sembarangan di ruang publik. Lalu mereka menyampaikan bahwa tidak ada Allah kecuali Yesus. Saya diam gitu. Saya sudah katakan, saya ndak takut kehilangan apa-apa karena saya ndak punya apa-apa. Anakku sudah kuhibahkan ke orang lain tuh. Arum itu udah bilang, Ibu, Arum siap. Ini chatnya masih ada nih Arum nih. Rum, kalau ibu masuk penjara, Arum harus kuat. Anakku loh, Arumi Putri Utama itu yang membakar giroh dalam dadaku loh. Anakku masih umur 12 tahun udah bisa bilang, kok jahat Bu, Nabi Muhammad kita kok digitukan Bu. Anakku loh. Terus aku yang 37 tahun ini hidupku di backup sama Allah, belum pernah aku merasakan kelaparan 2 hari 2 malam. Harus nangis gitu aku. Aku lihat saudaraku di Palestina itu kepalanya dihancurkan loh. Terus ketika agamaku dipijak, dinista, polisi Indonesia suruh aku diam. Nggak apa-apa, asal izinkan aku ngobrol dulu dengan mereka. Kalau polisinya Islam, aku cuma satu pertanyaan. Kalau polisinya Kristen, satu pertanyaan. Aku cuma satu pertanyaan, jawab pertanyaanku. Jawab tapi direkam oleh banyak orang. Yang menjawab wajib direkam. Kenapa aku takut? Aku melakukan kriminal apa? Apa yang telah kurusak?
Aku tidak mau peradaban ini dihancurkan hanya gara-gara ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Yesus. Konsepsi, opini, itu hakku sebagai mahasiswi. Oh Rifa, siapa yang mengajarkan kau? Guruku banyak. Dr. Antonius, Katolik. Luga Tambunan, Kristen. Siapa lagi? Martin Nale, itu pendeta lo semua lo. JJ. Siapa lagi pendeta-pendeta yang jadi guruku selama ini? 6 tahun loh mereka ngajarin aku tentang Tritunggal loh. Joshua Teu. Jadi kalau kalian ingin aku masuk penjara, udah aku bilang nih, kalau dengan masuknya aku ke penjara, kalian berhenti menghujat agamaku, aku yang masuk sendiri, nggak perlu kalian minta tolong sama orang. Aku yang bilang Bunda Ike, Bunda antarkan aku ke penjara Bun, tapi asalkan kalian stop. Stop kalian menghujat agamaku. Kalau mau tanya-tanya bagus-bagus sama Bang Zuma. Ngapain aku hidup tenang-tenang menikmati kasur spring bed ber-AC, makan enak-enak, sementara kalian meludahi agamaku. Mulut kalian, mulut sumpah siapa kalian mengatakan bahwa Tuhan nabiku menjual orang, human trafficking, naksir kepada istrinya berpakaian seksi. Kalian bilang Tuhanku batu, kalian bilang Tuhanku dungu. Kau mau ikat kakiku? Ku bilang kepalaku kalian letakkan ke bawah. Nggak ada kulitku, ini udah kuhibahkan ya. Udah nggak ada yang ku punya. Demi Allah aku nggak punya apa-apa. Sudah ini ku tekankan sekali lagi ya. Demi Allah, demi Rasulullah, Rifa ini nggak punya apa-apa. Selain apa? Ini di dadaku ini mendengarkan mulut sampah kalian. Ya lebih baik kalian pecut aku daripada aku dengarkan kalian menghujat nabiku. Aku lebih takut sama Tuhanku. Ya lebih baik aku mati. Kalau aku masuk penjara gara-gara membela agamaku, bangga aku, daripada aku masuk penjara korupsi 271 triliun. Uni Rifa nggak kabur ke Singapura? Tadi rencana Kang, tolonglah donasi dulu Kang. Ya donasi buat beli skincare sama itu ya. Skincare itu buat mukanya si apa namanya? Si Akang ini merusak keseriusan loh. Udah dibilang orang lagi bergairah. Enak aja kalian mau suruh aku berhenti. Kalian mau bawa oras bangsa Batak kayak oras bangsa Makassar oras bangsa India kayak kalian bawa. Kalian bawa oras bangsa Makassar itu. Ajak Bang Zuma itu. Dijewer kupingku Bang Zuma. Kalau Bang Zuma yang suruh aku berhenti, belum tentu juga aku mau berhenti. Tergantung dulu ada apa. Kalau udah tidak ada lagi, tanpa lagi berhenti nge-YouTube membahas agamaku. Ya, ingat kalian ya, orang yang menjadi asbab aku hadir di sini konten-konten seperti Fatimah Sedekah, konten-konten seperti tanpa lagi. Jangan kalian suruh aku berhenti, kecuali kalian sudah bekak, udah kalian ikat leherku, tanganku udah ke belakang, gak bisa lagi bergerak tanganku, gak bisa aku buka TikTok lagi. Ya, berhenti aku. Selagi kalian masih berkoar-koar membahas agamaku, kalian bilang nabiku pedo lah. Banyak bacot kalian. Dah aku bilang, jangankan Kapolda Sumut seorang Kristen, andainya presiden kita Kristen, kata Rasulku apa? Jihad fisabilillah itu adalah bahkan berkata benar di hadapan pemerintah. Mungkin kalau aku ngomong kalian tampar mulutku, nggak apa-apa. Ditampar apa? Paling nggak copot kepala, ditampar kan sakit memang. Paling aku nangis. Kan aku bilang, berantem pun kalian yang laki-laki sama aku, paling aku mati. Habis itu apa? Aku nggak punya apa-apa. Apa yang aku punya di dunia ini? Kulitku ini kan bukan punya aku. Mati aku kalau kalian bisa pakai manfaatkan badanku ini untuk orang lain, nggak apa-apa. Daripada aku ketawa-ketawa, nonton TV, nonton sinetron, sementara nabiku kalian injak-injak kehormatannya. Ngapain? Ngapain aku tenang-tenang duduk-duduk santai-santai ketawa-ketawa, sementara kalian sewenang-wenang. Kalian buka konten, kalian sampaikan sesuatu yang tidak benar tentang nabiku. Nggak ada satupun skolar. Tunjukkan satu skolar, kalian bawa jin kalian, bawa Roh Kudus kalian, buktikan sama aku kalau nabiku pernah berbuat sesuatu yang di luar moralitas. Tapi kalian ilmiah. Ya, ilmiah kalian. Ya, ini aku tekankan sekali lagi, ini buat kalian yang ngancam-ngancam ya. Pikir udah mau tidur aku dari tadi ya. Bilang sekali lagi ya,
hadirku di dunia apologet ini, asal kalian tahu ya, nih aku ceritakan sama kalian ya. Macam-macam kalian sama mama. Dengan mama kami aja kalau send kami ke kiri, kami belok kanan, nggak tahu kalian? Hah? Udah ke kiri send kami, belok kami ke kanan. Nah, kalian pikir takut mati mama kayak aku ini? Udah aku bilang anakku udah aku serahkan sama orang. Hah? Udah aku hibahkan sama orang anakku. Nanti nangis kata kalian ya, nangis banyak. Nangis itu biasa. Apa pula salahnya nangis? Nih dengar ya. Kalian yang ingin menghentikan aku, selagi kalian masih membiarkan para misionaris kalian menginjili nenek-nenek anak kecil, ya, selagi kalian masih buka komal membahas agamaku, cara kalian memberhentikanku seperti yang dibilang Bang Zuma, ya. Jangan mentang-mentang Kapolda Sumut beragama Kristen, semua proses debat-debat dilimpahkan di Sumatera Utara. Pertama itu. Yang kedua, udah aku bilang, jangankan Kapolda Sumut Kristen, presiden negara ini andaikan Kristen, gak boleh agamaku melarang aku takut untuk menyampaikan kebenaran. Agamaku yang bilang, gak ada rasa takut, kecuali aku bersalah. Di mute dulu, Bang, di mute dulu Bang, kalau nggak turun Bang, ya. Kecuali aku bersalah. Kehadiranku kalian boleh cross check. Ada 1,1 lebih videoku, ribuan. Kalian boleh lihat dari mulai aku pakai daster berjilbab coklat, jilbabnya nggak pernah aku ganti-ganti tiap malam. Dari situ tonton semua YouTubeku. Kenapa aku hadir? Aku hadir karena kalian, mohon maaf, ini buat umat Islam, saudara-saudaraku, tidak ada yang maju ketika ada yang mengatakan nabiku pedo, Tuhanku batu, agama Islam agama selangkangan. Yang maju itu, yang ku tengok, Pak Disugi, Bang Zuma, ya, cuma beberapa orang. Aku bisa jawab, kenapa aku harus diam? Kalau aku dikatakan menghujat Yesus, ya, dituduh karena aku diajarkan oleh pendeta-pendeta kalian, maka konsepsiku memahami apa yang diajarkan pendeta kalian, itu kalian bilang sebagai hujatan, boleh. Ikhlas aku. Kalau kalian merasa itu penistaan, ikhlas aku. Dan aku bilang sama Bunda Mike, Bunda Ike pun aku bilang, walaupun Bunda Ike, kita lawan. Saya bela Uni. Tenang saja, insya Allah. Benar, kita tidak bertakut. Tapi aku bilang, kalau demi berhenti kalian menghujat agamaku, pemerintah menjadikan ini, melihat semua penista-penista, Sophie Kuntul, Lina Bangke itu, yang mengatakan nabiku bangkai, mengatakan Tuhanku batu, Fatimah Satkiah penipu, yang mengatakan dia adalah Fadilah Hafiz, yang mentafsir Al-Quranku dengan seenak udelnya di Rum Tanpa Ragi. Diam kan? Diam. Terus aku ketika aku melawan, oh aku menghujat. Udah aku bilang, lebih mulia aku duduk di penjara sama Ratu Entok berdua. Ya, lebih mulia aku bersama Ratu Entok di dalam penjara ketimbang aku tahu cara menjawabnya, tapi aku diam. Ngapain aku di sini? Ngapain aku berbahagia-bahagia, duduk-duduk peluk-pelukan sama anakku? Ngapain? Yang bantu aku tuh bukan Bang Zuma yang bakalan melindungi aku, bukan. Gak ada satupun manusia yang bisa melindungi aku kalau Allah tidak izinkan. Wong, aku juga lagi terlampau kok, aku pula yang lindungi kau. Samanya aku ini, aku juga lagi ketakutan. Takutan aku lagi ngurus ini, ngurus paspor. Bukan kok paspor pula. Orang mau ke luar negeri yang ngurus kita, Bang? Kartu nikah.
Bang kita kemana? Bang kita kemana bagusnya bang? Aku ke Jepang aja, bang ke ini aja. Aku ke Jepang. Aku mau kemana Dosma Jerman pergi, udah aku ada mau pojok. ikut. Dosma mau kemana aku ikut. Aku mau ikut Dosma aja aku. Tolonglah ikut Dosma, Iya. aku ikut kamu lah Dosma. Tolonglah Satpam Suma, tolonglah, kasihan itu. Weh, ada yang kebakaran jenggot. Apa Nenek Rifa, ayo ditolong. Allahu Akbar, Masya Allah. Tolonglah Nenek Rifa, tolonglah Satpam Suma. Kenapa sih kalian ini? Aduh, Nenek Rifa. Oh, ternyata ini lagakmu, Nenek ini Rifa, ya. Nenek Kafir Rifa. laknatullah Detrut. Oh. Iya, Nenek Rifa. Ayo Kafir Satpam Suma. laknatullah. Mana ini Satpam Suma ini? Biasa garang-garang ini omongannya. Halo Satpam Suma, apa kabar? Kalau ke Jepang makan sushi lo kita bang. Apa? Kenapa? Kalau kita urus paspor kita Kenapa ke kau Jepang. Nenek Kalau ke Rifa? Jepang kita bisa makan sushi Nenek bang. Rifa. Itu ke Jepang itu sushi aja ini ya. Panas, mulai panas. Sushi. Rifa. Itu. Kebetulan di sana banyak murid saya di Jepang. Gimana dok? Kenapa kau Satpam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanan Bang Kores kalau ini. Sampai jumpa di TV. Satpam Suma. Sampai jumpa di TV. Sebentar lagi kita akan menyaksikan muka para penghujat Islam. Sampai jumpa di TV. Sampai jumpa di TV. Sebentar lagi kita akan saksikan muka penghujat Islam. Aye. Bentar, sabar dulu ya. Joypul lu mau diskusi baik-baik atau cuma ceng-cengan? Mau diskusi baik-baik? Iya, kenapa kau hadis lebes? Nggak mau. Gaya. Lu pakai fantofelnya Gurunda aja kebeli itu muka lu dan bapak lu, bre. Udah cukup. Anjir, Saya tanya apa langsung ini? turun dia. Wah, Ini kasihan. saya- Saya turunkan. Iya. Ini saya diajarkan begini nih ya. Nih Bang Zuma tuh dari dulu tuh ngajarannya begini. Dek, kalau pribadimu yang dihina, Dek, diam. Nggak perlu membalas. Nah ini Bang Zuma ngajarin begini nih. Karena apa? Rasulullah SAW ketika beliau di Taif, beliau tidak melawan. Ketika beliau dilempar kotoran unta, beliau tidak melawan. Tapi jangan agamaku, jangan Tuhanku, jangan nabiku, ya, jangan Al-Quranku. Tapi kalau pribadiku kalian bilang apapun kata kalian itu urusan kalian, nggak masalah. Bang Zuma yang ngajarin itu. Iya, betul itu. Kalau pribadi yang mau dikatain sapam, mau dikatain cleaning service, mau dikatain orang paling termiskin di dunia, paling terjelek, boneng, ompong, pincang, apapun itu terserahlah. Iya kan? Yang kau hina itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi jangan sentuh akidah kita dong. Oh iya. Itu aja, jangan sentuh akidah. Kalian Ya, kalau berdebat jangan di Indonesia, di luar negeri. Kenapa lagi nih? Debat. Ayo kita ke Timor Leste. Di sana belum ada wifi. Lanjut. Kenapa lagi nih? Ke luar negeri lagi nih. Ya jadi gini loh Bang. Pertama yang harus kita edukasi ke publik nih, ke umat Islam nih. Umat Islam itu diajarkan untuk satu, giroh kita boleh terbakar kalau yang direndahkan itu adalah Nabi, Tuhan kita, Nabi-Nabi kita, kemudian baru Al-Quran kita, akidah kita mereka coba untuk sesatkan, boleh. Tapi kalau teman-teman misalnya nih banyak nih, ini buat teman-teman muslim, saya nggak kegeeran nih, tapi banyak buat Masya Allah, Subhanallah ya, yang sangat mencintai Bang Zuma, yang sangat mencintai saya lihat tuh luar biasa. Jangan gara-gara saya dan Bang Zuma nih, misal nih, seandainya nih tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla ya. Tidak ada yang sulit. Ulama-ulama kita itu ditempa di penjara, teman-teman ya. Jangankan ulama kita, Paulus, Nabi Rasulnya Yesus saja tuh nabi, teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara tentang saya masih pegang itu kata-kata Ustaz Wafi itu tuh masuk ke lubuk hati saya betul. Penjara lebih baik, kata Ustaz Wafi. Saya pikir, loh, Buya Hamka itu di penjara. Di situ beliau menjadi ahli tafsir, keluar dari situ. Tidak merendahkan nama beliau gitu loh.
Buya Hamka di penjara justru namanya semakin harum. Ulama kita yang bertentangan dengan pemerintah waktu itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Ibnu Hambal ya, udah juga masuk penjara. Jadi saya pikir, kenapa saya harus takut? Demi Allah gitu loh. Saya 6 tahun lalu ini sudah saya persiapkan. Bahkan terlalu lama 6 tahun lalu saya berdebat. Bahkan alhamdulillah, kalau sekarang dilaporkan hanya karena konsepsi, kaidah berpikir yang saya sampaikan, dan konsekuensi logik dan komparasi, dan itu semua adalah masuk dalam ranah akademik. Saya dikatakan menista agama orang lain. Kalau dengan masuknya ke penjara, saya masuk ke penjara, terbongkar semua penista-penista agama, diizinkan saya untuk menyampaikan alasan saya, silahkan. Aduh, saya sudah bilang nih, saya udah telepon anak saya kemarin, Arum sama Cahaya itu luar biasa, nih anak-anakku luar biasa, insya Allah jadi next aku. Anakku siap ditinggalkan sama aku. Mereka tahu siapa aku. Oke, Adinda, udah. Jangan sampai kamu sebenarnya diloloskan, tapi karena kamu sendiri yang mau, maka ikhlaskan orang kamu masuk. Janganlah. Umat masih butuh dirimu. Enggak lah bang, lawan juga lah. Lawan Iya, bang makanya. tetap. Tapi maksudnya Intinya kita umat Islam itu jangankan yang kayak gitu-gitu, perang fisik pun kita nggak ada takut sama sekali. Intinya itu, dan kita tidak perlu kemudian jelasin. Mereka tahu kok gimana sejarah Islam itu berdiri. Mereka tahu, nggak perlu. Makanya sekarang Dosma itu sudah mulai sedikit lagi pingsan dia itu. Dia salah lawan dia. Agak si Dosma aneh salah bang. lawan. Dia agak aneh bang. Dosma ini kemarin baru posting kebencian pribadinya bang. Dia udah personal loh bang. Saya lihat TikTok dia menyerang personal Bang Zuma. Nah, bagaimana mungkin seorang pengacara bisa membuat typing di TikTok dia? Dia katakan, dia bilang begini bang, di dunia ini jahat, yang baik cuman istriku. Istri dia akan tandai, istrinya hakim loh bang. Ini kalau dalam ranah etika sebagai pengacara dan hakim, apakah dia mau menggunakan kekuasaan yang ditanggungkan kepada dia dan istrinya bang? Iya, mungkin karena kita belum tersangka loh bang. Mungkin karena keluarganya, tetangganya sudah tidak mendukung dia lagi. Apain sih lu ikut-ikutan? Kenapa sih lu laporin orang hanya bakar baju kaos? Kau kemana pada saat topi injak bibelmu? Pasti keluarganya nanya, dulu topi injak bibelmu kamu enggak ada. Kau kemana? Malah sekarang kau ciuman kudus. Lah orang cuman bakar baju, gara-gara kalian sendiri yang datang bawa bajunya yang pantas. Kalau orang nggak suka, kau sudah beri, itu sudah haknya. Dia mau jadikan lap lantai, dia mau jadikan lap comberan, dia mau bakar, dia mau masak, dia mau apapun, itu tuh sudah haknya karena sudah miliknya, kau kasih. Cuma ini ngomongnya sok-sok garang, tapi tidak pernah berani buka masker. Oh ya anjing. Kalau ngomong sok-sok paling garang. Kamu ketemu saya langsung gimana? Berani nggak? Ayo maskernya dibuka aja. Enggak, jangan buka masker. Kita ketemu langsung, berani nggak? Iya, sudah kau penakut. Masih terpancing banyak mah, turunin aja lagi nih mah. Tampak wajib. Diam kau betina. Cowok betina. Kalau kau mau ketemu langsung, cowok betina, lu di keluarga lu tuh, lu yang melahirkan, bini lu yang kerja. Nah, kan mancing emosi doang. Waduh, pas turun lagi dia. Jangan direspon terus. Lanjut. Jadi kayak kecoa bertengkar dengan masker, lucu. Aduh, kena pelanggaran. Teman-teman di tab-tab layar, teman-teman. Masker cuman berapanya? Apa itu? Cuman 5 cm kali 5 cm. Kau ribut sama maskerku. Alamak. Daripada dia tuh si monyet nampak pun fotonya nggak ada. Mereka tuh bukan iri sama masker, Gurunda. Mereka iri sama viewer. Gurunda tuh dicintai umat. Sedangkan tadi si Truth itu, bapak-bapak Tambun itu, nggak ada satupun yang peduli sama hidup dia. Iri mereka itu, mampus. Iya. Saya orangnya nggak pedean soalnya. Saya orangnya minder, nggak pedean. Gurunda itu gagah orangnya. Saya kan dekat itu. Saya nggak pedean, jadinya malu kalau diliatin sama orang. Kalau kamu pede kali, tapi mukamu pas-pasan. Harusnya kau ikutin cara gue lah, iya kan? Buka kamera, pakai efek, biar ganteng. Kamu sudah buka kamera, sudah pakai efek yang paling bagus, mukamu masih kayak gitu. Hancur.
Mukanya hancur. Maafkan aku ya, karena kamu yang memulai gitu tuh. Alamak. Sorry kawan, Dia tampilkan kok. Kalau mau berdiskusi dengan Bang Suma, mau penasaran dengan muka, ya ketemu langsung lah kita. Bang Suma, kita diskusi. Jangan kok kayak RK. Ke Filipina lah, ke Singapura, kemana-mana lah. Begitu dijabanin tawarannya, mewek, nangis. Nangis dia. Ayo kita katanya tandang habis di Makassar, di Kupang, habis di Kupang di Makassar. EGP, nggak ada urusan lu, aku yang datang ke rumah lu. Masa saya disuruh 3 hari katanya. 3 hari untuk apa? 24 jam untuk ngurus semuanya. Bahlul, bukan. Aku minta jawabanmu itu apa setelah saya iakan. Nangis. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi begitu buat Dinda Uniripa, siapkan semua data-data. Siap Bang, insya Allah. Ya, siapkan data-data, perbanyak berdoa, perbanyak tahajud. Ya, kita ada Allah, insya Allah. Doakan yang terbaik. Allah Bang. Kita juga teman-teman umat Islam se-Indonesia juga mendoakan kita, ya. Karena kita ini berjuang bukan atas nama pribadi, kita berjuang atas nama akidah. Artinya umat Islam apapun dia, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari 100%, 95% itu kemudian mendukung kita. Tenang aja, Alhamdulillah. Umat Islam mendukung kita, dari ormas-ormas semuanya sudah merapat ke kita, sudah banyak yang nelpon ke saya, kami siap, kami siap, kami siap, kami siap, kami siap, siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, orang-orang hebat dari kalangan atas mulai kemudian memberikan dukungan-dukungan. Kami tidak bisa Bang Suma, kami juga mau terjun tapi ilmu kami nggak ada, kami masih dinas, kami gini. Ya bersyukurlah ada Bang Suma dan timnya untuk membela akidah kita yang direndahkan ini. Ya kami bantu cuman bisa dengan cara kayak gini. Gitulah. Jadi ya biarkanlah mereka kemudian membunyikan musiknya sekencang-kencangnya. Jangan pernah berhenti selain mereka yang menghentikan kemudian musiknya itu sendiri. Dan kita sudah lihat kok, ya, pergerakannya sudah mulai, aduh, alamak, nggak enak aku bahas di sini. Jadi tetap semangat. Darah jihad sudah sampai ke ubun-ubun. Udah Bang. Sudah sampai ke ubun-ubun. Bukan cuma ke ubun-ubun Bang, udah keluar-keluar dari telinga rasanya. Tinggal ke ubun-ubun. Jadi kita hanya serahkan kepada Allah dan serahkan kepada pemerintah, ya, kepada aparat yang ini, yang kemudian mengatur itu semua. Yang pasti kita buktikan bahwa kita ini adalah apologet Islam, berjuang karena agama bukan karena pribadi. Maka kemudian ketika kekuatan, ya, negara ini dilihat dari bersatunya umat Islam di negara ini, maka di situ orang akan melihat bahwa sendi-sendi yang ada di Nusantara ini, tulang yang paling kokoh untuk berdiri tegak bersama dengan TNI Polri itu adalah umat Islam. Itu yang perlu dipahami. Bersatunya dua kekuatan ditambah dengan Waalaikumsalam, kekuatan daripada umat Islam bersatu kemudian, ya, karena kita tak ada prinsip kasih musuh. Kita prinsipnya ada musuh yang ingin membantai, takbir Allahu Akbar. Itu perbedaannya. Sehingga Nusantara ini kuat dengan adanya umat Islam yang begitu gigih memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi TNI, Polri, dan umat Islam, 3 elemen ini bersatu padu, maka Indonesia adalah bangsa yang disegani oleh dunia. Gitu. Seperti itu adanya. Jadi Siapa dulu? Lanjut. Ya, sehingga kita ini nggak perlu kemudian banyak pikir, banyak rencana, nggak perlu. Serahkan semuanya kepada Allah dan serahkan semuanya kepada
pemerintah untuk menjalankan ini semua. Seperti itu. Lagian kan komandonya ada di kita, tombolnya itu ada di kita. Jadi kita perlu kemudian ini, tidak perlu apa istilahnya ya, nggak perlu terlalu banyak rencana, terlalu banyak ini nggak perlu. Mau merencanakan urus paspor lah, ganti KTP lah, ganti kampung, ganti desa, ganti rumah, ganti semuanya. Ada ke Singapura lah, mau kemana entah kemana, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Berani berbuat, kita harus berani bertanggung jawab, dan kita harus menghargai proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Dan satu hal kemudian, saya Bang Suma mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan yang banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua sahabat-sahabat yang berjuang bersama dengan kita, baik yang ada di gerakan bawah tanah, di bawah laut, di atas udara, di belakang dinding, di bawah pohon, di balik semak-semak, semuanya. Masya Allah, saya mendoakan kalian semua, adik-adikku, anak-anakku, abang-abangku, barakallah fik. Kalian adalah pejuang-pejuang Allah yang didatangkan kemudian oleh Allah untuk kemudian bersatu padu di dalam menjalankan misi, membantai subhat dan mengusir orang-orang yang punya niatan tidak baik untuk mendangkalkan akidah umat Islam dengan tujuan memurtadkan generasi Islam dan kemudian mengajarkan ajaran mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Sekali lagi saya mewakili Apologet Islam Indonesia atas dukungannya yang tak henti-hentinya, ya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan mudah-mudahan ya niatan dan upaya kita ini bisa diridai oleh Allah, menghasilkan hasil maksimal sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Amin, amin. Indonesia ini harus damai, Indonesia ini harus tetap jaya, Indonesia harus bersatu. Ya. Jadi kami pun sebagai Apologet Islam Indonesia menyadari bahwa tidak semua teman-teman Kristen itu jahat, tidak semua umat Kristen itu jahat, tidak semua orang Kristen itu niatannya tidak baik. Banyak saudara-saudara kami Kristen, saya sendiri lahir di perkampungan yang bertetangga langsung dengan orang-orang Kristen. Ya, saya lahir di desa Monte Carlo, kota terkecil di pinggiran Kairo Utara. Saya bertetangga dengan para pensiun TNI dari kalangan orang-orang Toraja. Situ ada namanya kampung Hombes. Hombes itu jaraknya antara Kairo Utara Selatan dengan kampung saya Monte Charlie itu jaraknya hanya berapa liter, nggak seberapa jauh jaraknya. Oleh karena itu saya sudah terbiasa bergaul dengan teman-teman yang beda agama. Saya tahu mereka ada di antaranya orang yang baik, tulus, murni menjalankan agamanya dengan cara yang mereka anggap baik. Itu mereka yang belum terkontaminasi dengan kebencian-kebencian kepada Islam. Mereka yang tidak sadar kalau Bibelnya selama ini ternyata punya muatan, punya cakupan yang terselubung terhadap umat mayoritas. Mereka yang selama ini menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, tetapi mereka ternyata tidak sadar kalau itu sebutan yang salah sebenarnya berdasarkan original teks sumber daripada Bible itu sendiri. Masih banyak di antara mereka yang kemudian baik. Bahkan masih banyak di antara mereka yang juga mendukung adanya Apologet Islam. Banyak. Oleh karena itulah kemudian kami Apologet Islam ini juga memohon maaf sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kami Kristen, ya teman-teman kecil saya, teman-teman SD saya yang sama-sama kita bermain, sama-sama kita tidur, yang beda akidah dengan saya. Hari ini saya hadir sebagai Apologet Islam bukan untuk menyerang kalian, bukan, sama sekali tidak. Tapi yang pertama adalah untuk menghalau gerakan kristenisasi, pemurtadan dan seterusnya. Yang kedua, membantah argumentasi-argumentasi para penghujat penista Islam di dunia
sosial media. Yang ketiga adalah menghentikan lembaga Bible Indonesia untuk jangan lagi mencetak Bible berikutnya dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Itu aja. Itu aja. Kami bukan teroris, organisasi kami bukan organisasi terlarang, keberadaan kami juga bukan sesuatu yang dibenci oleh umat Islam, tapi keberadaan kami adalah semata-mata untuk meluruskan dan mengimplementasikan 3 hal yang tadi. Masya Allah, di tengah-tengah kita ada guru kita hadir. Assalamualaikum, akhi. Apakah dirimu itu yang ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengeran? Ini baru sembuh sakit nih. Ada yang telepon nih. Kemarin gua udah bilang sama Bung Handi, gua nggak bisa ke belakang. Sehat-sehat ya adikku sayang semua dan semua di room. Sehat. Zuma, lalu Ustadz Kian Santang, Bunda siapakah, lalu ada Ceha, lalu ada Bung Handi, lalu ada Sapabri, Peraistar, Kores, mantap, gabungan anak Priok. Ada saya juga. Siapa ini? Bunda Rahma kah? Bunda siapa? Iya. Ahi di Jakarta ini kah? Iya, baru nyampe di Cilengsi nih, baru nyampe di Cilengsi. Ada kabar kalau paman kita Om JK minta saya menghadap. Benarkah itu? Nanti kita ngobrol makanya itu. Enggak, nanti kita ngobrol. Makanya saya naik. Tapi kan itu tidak bisa dibuka di sini. Oh ya, sorry. Terlepas daripada itu kan aku sama dia kan ponaan dengan paman. Biasanya itu. Sombong amat. Sombong. Mungkin kenyataan. Gimana ceritanya? Keluarga bangsawan gimana mau dihina? Sedih saya kalau dibilang di situ keponakan saya cuma tidur di garasinya selama 4 bulan. Saya tidur di garasinya di beliau. Waktu saya habis syahadat disembunyikan di sana. Barakallah, semuanya sehat, Allah sayang, Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur. Saya lihat alamatnya tadi dikirim dari biasa Jakarta. Itu Abang Ustadz Kian Santang. Karena saya pernah dengar 2 atau 3 kali Ustadz Kian Santang ini ngomong bicara gayanya gaya bahasa Sunda. Gitu. Jadi saya merasa ada di daerah saya boleh minta izin naik gitu. Saya bukan boleh ya. Ustadz nama bukan Ustadz. Aminkan saja, nggak boleh gitu. Aminkan saja. Amin. Saya cuma membantai umat-umat belagu. Ulah gitu bisa kepopoyan si gana anu gitu mah. Bahaya. Sekarang udah mulai bahasa Sunda terus kata borokok. Atau udah kumaha deui pan ayana di dieu pan nya. Di wilayah eta. Saya kemarin sempat bicara sama Bung Handi. Saya suka sekali ketika Bunda Rahma bicara Makassar. Wih, rasa hati saya teriris-iris sih. Waktu dia bilang, bagaimana? Wih, saya kasih dengar keras-keras. Lalu di sebelah tuh ada keluarga kakak saya datang. Ada 2 orang kakak saya bersama istri dan anak-anak semua. Itu mereka ketawa betul-betul. Mereka ketawa nih Ambon-Ambon yang pernah tinggal di di Jalan Ahmad Yani di Losari sana di Makassar. Itu ketawa. Ini dia bilang, ini channel Bonso, dia panggil saya kan Bonso karena saya memang anak bungsu. Bonso, ini channel orang Makassar apa? Bukan, ini channel Zuma. Masa semuanya bicara bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Bugis katanya. Ya terserah mereka, saya bilang. Oke, baik, saya mohon izin dari tuan guruku yang terutama host Kian Santang, maafkan Kainama, saya minta izin untuk sebentar bicara di forum yang mulia dan disayangi Allah, yang diisi dengan orang-orang yang diperlihatkan kepada umat bahwa mereka adalah orang-orang yang diarahkan panah dan tombak serta
senjata oleh para munafikun, kafirun, orang-orang musuh Allah, musuh agama Allah. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Zuma, Rifa, Nora, Kores, Kian Santang, Bunda Rahma dan semuanya, Bung Handi Dorang adalah orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang di dunia ini bahwa mereka adalah orang yang dibenci oleh para munafikun dan kafirun serta para pembenci rahmatan lil alamin. Dan orang ini adalah orang yang benar. Tuan guruku Ustadz Umar, Profesor Dr. Umar Maka juga berasal dari Sulawesi Selatan. Dan tadi sore dia bilang, gampang Kei, kalau kau mau lihat adik-adikmu itu benar atau salah, gampang. Lalu saya bilang, ya Syekh, ya Mualim, ya Mudorits, saya ini orang hitam, saya ini cuma lihat orang gampang saja. Lalu kasih tahu saya, ya Tuan Guru, ya Profesor, bagaimana saya bisa lihat adik-adikku ini sayang, ini benar? Lihat, yang benci mereka siapa? Kalau yang benci mereka adalah orang munafikun, kafirun, serta para pemakan babi kecap dan toki-toki dogi, maka engkau sedang memiliki adik-adik yang disayang Allah, adik-adik yang memang adalah pejuang di jalan Allah. Itu yang ingin saya sampaikan, adikku sayang. Ketika kita berjalan di media sosial seperti YouTube dan TikTok ini, bukan untuk mencari popularitas dan uang, apalagi uang. Baku kele, baku sorong sama orang tagal uang dan popularitas. Tapi semata-mata karena kita mencari ridhonya Rasulullah dan ridhonya syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal. Adik, jangan takut tidak ada kepeng, tidak ada uang. Jangan takut miskin. Jangan takut tidak ada follower. Jangan takut tidak ada popularitas. Bacalang dorang, bacalang terus. Saya memang tidak bisa kumpul sama kakanda, ayahanda Alam Syah kemarin karena saya masih sakit. Tapi saya merasakan bahwa saya bisa ditelepon oleh Ustadz Profesor Dr. Umar Maka. Lalu dia bilang, Kei, kau bilang sama Kopung Ade itu dorang, yang orang-orang dari manapun mereka, bukan hanya yang dari Indonesia Timur, tapi bilang semuanya, yang dari tanah Jawa, yang dari tanah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali, Ambon, dimanapun, dari Ternate, dimanapun mereka berada. Nanti Allah kasih lihat buat orang-orang, apakah kamu orang ini cari popularitas dan uang melalui YouTube dan TikTok, atau semata-mata hanya karena cinta kepada baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW dan mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti dorang dapalia. Kenapa? Karena semakin kita dimaki oleh para pemakan babi kecap dan toki-toki dogi itu, maka semakin nyata bahwa kita dikirimi salam oleh Rasulullah. Insyaallah. Jangan bilang aku berdiri untuk Islam, adikku sayang. Jangan pernah bilang itu. Aku berjuang untuk Islam. Jangan, adikku sayang. Jangan pernah bilang itu. Jangan pernah terucap aku di sini untuk membela agamaku. Jangan sayang, jangan. Kenapa? Ya taruh aja dirimu sudah. Diam. Perang saja sudah. Tidak usah minta orang kasih penghargaan, farek. Orang Ambon bilang farek, farfelen. Lupakan. Tapi biarlah kita berdiri, dan orang semua akan dibukakan matanya untuk melihat kita, bahwa kita memang sedang berada di tanah peperangan, dan kita tidak minta apa-apa selain cintanya yang mulia baginda Rasulullah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Allahu Akbar. Ya, masalah lapor melapor sayangku cintaku. Saya setelah adik-adikku sayang kumpul dengan Kakanda Alam Syah, Kakanda langsung telepon Beta masih tidur, tapi Antua telepon, Kakanda langsung telepon, dan kita ngobrol 1 jam penuh.
bersama Ustadz Iwan dari Cempaka Putih bilang, ketika aku berdiri Kay untuk adik-adikmu itu bukan untuk memperlihatkan aku punya apa kekuatan di bidang hukum, bukan. Tapi aku mau bilang sama mereka yang penghujat itu, ketika kau hujat badan kami, fisik kami, kau maki, kau karakter assassination, pembunuhan karakter, silahkan, nggak apa-apa. Tapi ketika kau usik kami punya cinta, kami punya belahan jiwa, namanya baginda Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam serta Rasulullah dan hadis serta Al-Qur'anul Karim, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kami ada di depan. Allahu Akbar. Kami percaya keluarga kami ada yang urus. Kami percaya keluarga kami ada yang urus. Kenapa? Allah tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Adikku sayang, aku ingin menyampaikan dan semua yang di room pesan serta salam sayang cinta dari orang tua kita. Yang pertama, Bunda Hajah Umi di Bogor. Lalu yang kedua, Ustadz Profesor Dr. Nasir Tajam di Jakarta. Ustadz Profesor Dr. Umar Maka di Jakarta. Ustadz yang mulia Edi Hamdi di Jakarta. Satriani di Jakarta. Lalu yang berikutnya masih bentar, Ustazah, ini tidak bisa disebutkan, Ustazah Dharma Wangsa di Jakarta. Ustazah Kemang di Jakarta. Bunda Haji serta Kiai kita yang mulia, Tuan Guru, pemimpin dari satu pondok pesantren besar di Cianjur, Kiai Haji Syekh Didin, untuk semuanya di sana, dan juga untuk semua di sini dari paguyuban para sepuh, para pensiunan doktoral serta guru besar di salah satu saya tidak bisa sebutkan ya, ini ditulis tapi saya tidak bisa sebutkan, perguruan tinggi negeri di Kota Bogor. Untuk manajemennya, perguruan tinggi dari ilmu, ya ilmu udah tahu lah kalau di Bogor itu kampus apa, ya kan, baik manajerial maupun kampus inti. Semua guru besar dari Ustadz wal Ustazah di sana serta para pengajar dan staf di lingkungan kampus Bogor dukung Rifa, Zuma, dan Nora, tapi tidak juga menutup semuanya yang ada di APII. Lalu yang berikutnya dari Sukabumi, mulai dari ini sebentar, Cikembar, terus sampai Kota Madia, maksudnya Kota Madia Sukabumi, termasuk di dalamnya perbatasan Cianjur, lalu sampai ke Kota Bandung, Pahri Van Java, semuanya, dan kampus ilmu, aduh nggak dibilangin, nggak boleh ditulis nih, ayo dah nggak usah disebutin lah. Nah, demikian tadi kamus ini nih, yang dimana Uti Rifa dengan girohnya, ya, Akhi Zuma dengan semangatnya untuk membela agama ini, membela agama Allah ini, sehingga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ini uraikan, ya, mereka perbuat, itu menjadi sebuah kesemangatan dalam diri, ya, bagaimana kita menetapkan diri sebagai umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga kita pun dapat kelak nanti dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat untuk agama ini di hadapan Allah. Ketika Allah kelak mempertanyakan tentang bagaimana apa yang pernah kita buat, apa yang telah kita buat di dunia sebagai seorang muslim terhadap agamanya, apa yang telah dia buat akan pembelaan ini, sehingga kita pun dapat menjawab ketika kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan tentang bagaimana apa yang kita buat selama hidup di dunia. Dan maka dari itu semoga saja, ya, para hamba Allah, kita dapat lebih mempunyai giroh untuk bersatu, ya. Ketika umat Islam bersatu, maka orang-orang kafir itu pun akan tunggang langgang ketakutan melipat ekornya, ya,
sehingga mereka akan lari terbirit-birit dengan melipat ekornya ke selangkangan mereka, ke bawah kaki mereka. Jadi itulah ya. Jadi apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ketika Allah memberikan kisi-kisi, memberikan bocoran, jikalau kamu takut pada orang-orang kafir itu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir lebih takut daripada kamu, dan jikalau kamu letih menghadapi orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu pun lebih letih daripada kamu. Itu jelas Allah sampaikan. Barakallah, terima kasih wahai para hamba Allah ya, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.